melakukan pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Yang pertama, memperhatikan keadaan umum pasien. Kedua, mengukur tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu tubuh, nadi, dan nafas. Selanjutnya, pemeriksaan kepala. Apakah kepala terdapat rontok pada rambut atau tidak? Yang selanjutnya, pemeriksaan muka. Periksa apakah ada odema pada wajah, periksa tingkat anemia melalui konjungtiva, periksa sklera. Selanjutnya, pemeriksaan hidung. Apakah hidung ada polip atau tidak? Dan dilihat bibir terlihat pucat atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan leher. Minta ibu sedikit mendongak. Lakukan palpasi kelenjar tiroid dan kelenjar limfe. Periksa apakah ada pembengkakan. Pemeriksaan dada. Lakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Perhatikan adakah bunyi ronci dan wheezing pada paru-paru serta irama jantung. Pemeriksaan payudara. Melakukan inspeksi bentuk payudara, sistematis atau tidak. Infeksi, apakah ada warna kemerahan atau tidak. Infeksi bentuk puting, pecah atau lecet atau tenggelam atau normal. Lakukan rencana perawatan payudara sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Pasien diminta berbaring terlentang dengan lengan kiri di atas kepala dan lengan kanan juga. Kemudian palpasi payudara kiri secara sistematis melingkar searah jarum jam sampai aksila. Perhatikan dan rasakan adanya massa benjolan yang membesar, pembengkakan atau abses. Apakah ada nyeri? Ulangi prosedur yang sama untuk payudara sebelah kanan.
Memeriksa abdomen secara umum. Infeksi apakah ada luka bekas operasi. Memeriksa TFU dan kontraksi uterus. Melakukan pemeriksaan diastasis rekti dengan cara menganjurkan ibu untuk membungkukkan kepalanya, kemudian 2 jari petugas diletakkan di bagian linea nigra. Apakah terdapat jarak lebih dari 2 jari menunjukkan adanya peregangan otot uterus abdominalis. Memeriksa kandung kemih. Apakah penuh atau kosong? Adakah nyeri tekan? Memeriksa genitalia eksterna dan melakukan perawatan perineum. Pasang perlak dan pengalas di bawah bokong klien. Persilahkan ibu berbaring di tempat tidur dengan satu bantal di bagian kepala dan lutut ditekuk. Bantu klien melepaskan pakaian dalamnya. Selanjutnya, melakukan vulva hygiene. Letakkan bengkok di bawah perineum. Bersihkan labia mayora dengan menggunakan bola kapas atau kapas jebok yang sudah dibasahi dengan DTT dari atas ke bawah. Sekali usap pada bagian kiri dan kanan. Bersihkan labia minora sama dengan prosedur labia mayora. Bersihkan daerah perineum dengan menggunakan bola kapas yang sudah dibasahi dengan DTT dari arah perineum menuju ke anus. Melakukan perawatan luka episiotomi. Amati infeksi. Tanda-tanda infeksi pada daerah luka. Tanda reda, yaitu kemerahan, edema, bengkak, dan pengeluaran atau pendekatan. Periksa jahitan pada perineum dengan menggunakan kasa Deppers dengan dipegang dengan pinset anatomis. Jika terdapat pus, maka bersihkan dengan menggunakan kasa Deppers. Buang kasa Deppers pada bengkok. Oleskan betadine dengan menggunakan kasa steril pada luka. Buang kasa steril pada bengkok. Periksa lokia yang keluar warna dan bau. Memberikan adanya hemoroid dengan cara menganjurkan pasien dalam posisi SIM, yaitu seperti memeluk guling dan kemudian melakukan pemeriksaan pada anus. Merapikan pasien
Bantu ibu menggunakan pembalut celana ke dalam pasien. Mengganti selimut mandi dengan selimut yang bersih. Memeriksa ekstremitas. Periksa adanya edema dengan cara menekan daerah betis. Jika dalam waktu lebih dari 3 detik tidak kembali lagi, berarti mengalami edema. Memeriksa ada tidaknya tromboflebitis dengan cara menekuk kedua kaki ibu kemudian tekan betis. Membantu ibu memakaikan celana dalam. Setelah itu lakukan refleks patella.
Melakukan pemanasan. Posisi tidur terlentang, merenggangkan tangan ke samping kanan dan kiri, menarik nafas dalam. Melakukan latihan pernafasan Iga-Iga. Posisi tidur terlentang, tarik nafas dari hidung, keluarkan nafas dari mulut. Tangan menekan iga ke dalam sehingga rongga dada mengempes. Lakukan sebanyak 15 hitungan. Latihan gerakan pergelangan kaki. Latihan gerakan dorsofleksi dan latar fleksi. Posisi tidur terlentang, kaki lurus ke depan, tegakkan kedua telapak kaki, lutut bagian belakang menekan matras, tundukkan kedua telapak kaki. Lakukan sebanyak 15 kali hitungan. Latihan gerakan inversi dan eversi. Hadapkan kedua telapak kaki dengan lutut menghadap ke atas. Posisi telapak kaki berhadapan. Gerakkan ke bawah, buka ke samping, dan tegakkan kembali. Lakukan sebanyak 15 hitungan. Latihan gerakan sirkumduksi. Kedua telapak kaki diturunkan ke bawah, buka ke samping, dan tegakkan kembali. Lakukan sebanyak 15 kali hitungan. Latihan kontraksi otot perut secara ringan. Latihan 1. Posisi tidur terlentang. Kaki lurus ke depan, angkat kepala dan bahu sehingga kepala menyentuh dada. Lakukan sebanyak 4 kali hitungan. Latihan kedua. Posisi tidur terlentang, kedua tangan di samping badan, tekuk lutut kiri, lalu luruskan dan lakukan juga pada kaki kanan. Lakukan masing-masing sisi sebanyak 4 kali hitungan secara bergantian. Latihan ketiga. Posisi berbaring. Satu kaki ditumpukan pada lainnya, tundukkan kepala, kerutkan pantat ke dalam, kempeskan perut sehingga punggung menekan matras. Lakukan sebanyak 15 kali gerakan. Melakukan pernafasan Iga-Iga. Latihan otot perut. Posisi tidur terlentang, kedua lutut ditekuk setengah tinggi dan telapak kaki rata pada matras. Angkat kepala dan bahu perlahan-lahan sehingga dagu menempel, dada turun kembali dengan perlahan. Lakukan sebanyak 15 kali hitungan. Latihan kaki. Posisi tidur terlentang, lutut ditekuk setelah tinggi dan dirapatkan. Putar pinggang dan ayunkan kedua lutut bersama-sama. Lihat latihan otot dada. Latihan 1. Posisi berdiri tegak, kedua tangan saling berpegangan pada lengan bawah dekat siku. Pegang tangan erat-erat dan dorong jauh-jauh bersamaan daerah siku ke arah siku sampai otot dada terasa tertarik, lalu lepaskan. Lakukan sebanyak 45 kali hitungan. Latihan untuk mengembalikan rahim ke bentuk dan tempat semula. Posisi tidur tengkurap. Letakkan satu bantal untuk menyangga perut, satu bantal untuk menyangga punggung kaki. Kepala menoleh ke samping kiri atau kanan, tangan sedikit dibengkokkan. Lakukan sebanyak 1 kali sampai ibu rileks dan terasa nyaman. Latihan sikap baik secara ringan. Latihan 1. Posisi tidur terlentang tanpa bantal. Posisi tangan di samping dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Lakukan gerakan 5 kali hitungan. Latihan 2. Posisi duduk berdiri tegak, putar sendi bahu ke depan, ke atas, ke belakang, ke bawah, dan seterusnya. Lakukan sebanyak 15 kali gerakan. Setiap 5 kali gerakan istirahat sebentar. Sikap baik dalam mengangkat dan menggendong bayi. Posisi tidur. Posisi berdiri, kaki agak direnggangkan, tundukkan kepala dan ambil bayi. Bisa diganti dengan alat peraga seperti bantal, botol minuman, bola, dan lain-lain. Dengan kepala tetap tunduk, langkah kaki kanan ke depan, kempeskan perut, lutut jongkok sampai tumit benar-benar menyentuh lantai dengan sempurna, tidak jinjit. Semua gerakan ikhlas hendaknya dibarengi dengan gerakan senam kegel sesuai dengan kemampuan ibu.